mahasiswa sekalian. Jadi kali ini kita akan mempraktekkan tentang kelarutan beberapa senyawa dalam beberapa pelarut. Jadi untuk yang pertama kita akan mempraktekkan tentang kelarutan asam benzoat dalam pelarut air atau Aquades. Pertama-tama kita menimbang asam benzoat sebanyak 0,3 gram dan kemudian melarutkannya dalam 50 ml Aquades. Ya, kita ukur dulu Aquadesnya sebanyak 50 ml. Oke, sudah pas. Kita tuangkan ke dalam beker yang sudah berisi asam benzoat. Nah, setelah itu kita aduk campuran tersebut selama kurang lebih 2 menit. Kita lihat ya, ternyata setelah diaduk-aduk dalam beberapa menit ini asam benzoatnya belum juga terlarut. Kita aduk sampai 2 menit. Oke, cukup, sudah 2 menit ya. Setelah dilakukan pengadukan, maka kita akan menyaring larutan tersebut. Kita akan saring. Kita saring secara perlahan-lahan hingga semua larutan habis. Jadi proses penyaringannya ini membutuhkan waktu yang sedikit agak lama ya, karena asam salisilatnya tidak terlarut sehingga nanti akan menutupi pori-pori kertas saring. Saring sampai larutannya habis.
Usahakan semua residu yang tersisa di dalam gelas beker itu tersaring semua. Penyaringan, nanti asam benzoatnya akan tertinggal di kertas saring. Nah, ini bisa dilihat ada residu asam benzoat. Nah, nanti residu itu bersama dengan kertas saringnya nanti akan kita keringkan di dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Oke, sekian dulu untuk praktikum yang pertama. Nanti kita akan lanjut ke praktikum kedua. Terima kasih. Oke, untuk praktikum berikutnya adalah tentang pengaruh suhu pada kelarutan asam benzoat. Adapun alat-alat yang dibutuhkan adalah gelas ukur 100 ml, gelas ukur 10 ml, beker 250 ml sebanyak 4 buah, corong, kertas saring, termometer, dan bahan yang digunakan adalah Aquades, 0,3 gram asam benzoat, dan es batu untuk mendinginkan Aquades. Tahap pertama adalah menimbang 0,3 gram asam benzoat, kemudian memasukkan asam benzoat yang telah ditimbang ke dalam gelas kimia 100 ml. Nah, setelah itu ditambahkan 50 ml Aquades, Sebelum itu kita dinginkan Aquadesnya dulu sebelum kita mencampurnya dengan asam benzoat. Jadi kita dinginkan dulu hingga suhunya mencapai 10 ml. Dinginkan dulu beberapa saat hingga mencapai suhu 10 derajat Celcius. Aquades yang didinginkan kita ukur suhunya sampai 10 derajat Celcius. Ya, jadi suhunya ini sudah mencapai 10 derajat Celcius dan kemudian kita angkat. Ya, kemudian air yang telah bersuhu 10 derajat Celcius itu kemudian kita campurkan, tambahkan ke dalam asam benzoat. Kemudian kita lakukan pengadukan selama 2 menit. Kita lakukan pengadukan selama kurang lebih 2 menit.
kita lakukan pengadukan selama kurang lebih 2 menit. Oke, setelah diaduk selama 2 menit, kita kemudian menyaring larutan tersebut dengan menggunakan kertas saring. Kita saring sampai larutannya habis. Sudah tersaring semua. Jadi dari hasil saringan tadi juga meninggalkan residu pada kertas saring. Nah, selanjutnya kertas saring ini nanti akan kita keringkan di dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Oke, sekian dulu untuk percobaan kedua. Terima kasih. Kita lanjutkan ke percobaan selanjutnya, yaitu pengaruh suhu panas terhadap kelarutan suatu senyawa. Jadi alat dan bahan yang digunakan itu kurang lebih sama dengan percobaan sebelumnya, yang membedakan hanyalah Aquades yang kemudian kita panaskan hingga suhu 45 derajat Celcius. Pertama-tama kita masukkan asam benzoat yang telah kita timbang sebanyak 0,3 gram ke dalam gelas kimia. Selanjutnya kita memasukkan Aquades yang telah dipanaskan, kita tuang ke dalam gelas kimia. Nah, setelah kita tuang, kita lakukan pengadukan kurang lebih selama 2 menit. Setelah dilakukan pengadukan, selanjutnya kita akan menyaring larutan.
kita saring hingga semua larutan habis. Oke, kita saring hingga larutannya habis semua. Sudah. Oke. Iya. Selanjutnya residu yang tersisa di kertas saring nanti kemudian kita akan keringkan di dalam oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Oke. Untuk percobaan ini sekian dulu sampai di sini. Terima kasih. Oke, selamat pagi. Kita melangkah ke percobaan yang berikutnya, yaitu pengaruh penambahan surfaktan terhadap kelarutan suatu zat. Adapun bahan-bahan yang kita gunakan adalah yang pertama, asam salisilat sebanyak 100 mg, kemudian Twin 80, Aquades. Dan alat-alat yang digunakan adalah ada gelas ukur, beker, dan ya cukup itu aja. Oke, untuk prosedur kerjanya, pertama-tama kita masukkan Twin 80 sebanyak 3 gram ke dalam beker. Kita masukkan semua. Oke, setelah itu kita masukkan Aquades sebanyak 100 ml. Masukkan ke dalam beker yang telah berisi Twin 80.
Kemudian kita aduk hingga homogen. Setelah homogen, kita masukkan asam salisilat sebanyak 100 mg dan kita aduk hingga homogen. Kita amati kelarutan dari asam salisilat, apakah melarut sempurna atau tidak larut sempurna. Kita lakukan pengadukan selama kurang lebih 2 menit. Nah, kita masih mengaduk kurang lebih 40 detik lagi. Nah, kita bisa amati kelarutan asam salisilatnya di sini, apakah sudah melarut semua atau belum. Oke, cukup ya, cukup 2 menit. Nah, kita bisa amati di sini kelarutan dari asam salisilat apakah melarut sempurna ya, jadi kita bisa lihat. Nanti kalian amati baik-baik apakah ini sudah larut atau belum. Oke. Ya. Percobaan selanjutnya adalah dengan menggunakan Twin 80 sebanyak 5 gram dalam 100 ml air. Pertama-tama kita masukkan Twin 80 ke dalam beker. Kemudian kita masukkan Aquades sebanyak 100 ml. Cukup. Kita masukkan ke dalam beker gelas yang berisi Twin 80. Setelah itu kita lakukan pengadukan hingga kedua komponen tersebut tercampurkan atau homogen. Oke, setelah itu kita masukkan asam salisilatnya.
dengan jumlah 100 mg asam salisilat. Kemudian kita aduk lagi kurang lebih selama 2 menit. Kita aduk hingga sampai 2 menitan. Jadi kalian bisa lihat di sini ya, apakah dengan penambahan surfaktan itu akan berpengaruh terhadap kelarutan asam salisilat. Kita lihat, kalian bisa lihat di sini. Ya, cukup ya, cukup 2 menit. Ya, di sini tidak ada lagi terlihat butiran-butiran dari serbuk asam salisilatnya. Oke. Oke, kita melangkah ke percobaan berikutnya, yaitu pengaruh pelarut campuran terhadap kelarutan suatu zat. Jadi di sini bahan yang digunakan adalah campuran antara air dan gliserol. Kemudian yang di tengah itu adalah campuran antara air, etanol, dan gliserol. Dan yang ketiga itu adalah air saja. Ya, jadi di sini kita akan melihat kelarutan suatu zat dengan menggunakan berbagai macam campuran pelarut. Jadi untuk yang pertama kita gunakan campuran antara air dan gliserol. Oke, selanjutnya kita mengambil 20 ml bagian dari campuran yang pertama. Kita ambil dulu sekitar 20 ml. Iya, kemudian kita masukkan ke dalam beker gelas. Lalu kita masukkan asam salisilat yang sebelumnya telah kita timbang sebanyak 100 mg ke dalam beker gelas. Selanjutnya kita lakukan proses pengadukan selama kurang lebih 2 menit. Kita aduk hingga kurang lebih 2 menit. Kita lihat di sini, kita lakukan proses pengadukan ya, supaya mempercepat proses kelarutan dari asam salisilat. Kita bisa lihat ya, di sini asam salisilat sudah mulai melarut.
Oke, selesai. Nah, kemudian nanti kita amati ya, ini apakah masih ada butiran-butiran dari asam salisilat atau sudah terlarut sempurna. Nah, kita lihat. Oke, selanjutnya adalah kita akan melarutkan asam salisilat dalam campuran 3 jenis pelarut, yaitu air, etanol, dan gliserol dengan masing-masing komposisi 35 ml air, 10 ml etanol, dan 5 ml gliserol. Kita ambil sekitar 20 ml dari campuran air tadi, campuran larutan tadi. Ambil sekitar 20 ml saja. Oke, kita masukkan ke dalam beker gelas. Kemudian kita masukkan asam salisilat yang telah ditimbang sebanyak 100 mg. Kemudian kita lakukan pengadukan selama kurang lebih 2 menit. Kita lihat ya, asam salisilatnya sudah mulai melarut. Nah, nanti kalian bandingkan ya bagaimana tingkat kekeruhan dari asam salisilat pada campuran pertama tadi dengan campuran yang ini. Oke, masih sekitar 25 detik lagi kita lakukan pengadukan. Oke, sudah selesai. Kita lihat apakah masih ada butiran-butiran dari asam salisilat pada campuran pelarut yang kita gunakan. Jadi kita bisa lihat bersama ya, ternyata asam salisilatnya tidak terlalu larut ya, karena masih agak keruh seperti itu. Oke, tahap berikutnya yaitu mencampurkan asam salisilat dengan dengan campuran air ya. Kita ukur dulu volume air sebanyak 20 ml. Oke, masukkan ke dalam gelas beker. Kemudian masukkan asam salisilat yang telah kita timbang sebanyak 100 mg ke dalam gelas beker. Dan kita lakukan proses pengadukan selama kurang lebih 2 menit. Kita aduk sampai 2 menit.
kita lihat ya, setelah asam salisilat diaduk dengan Aquades, ternyata asam salisilatnya juga tidak larut ya. Ini disebabkan karena memang kelarutan asam salisilat dalam air itu memang tidak baik. Nah, kita lihat larutan ini masih keruh, dan ini menandakan bahwa asam salisilat itu tidak larut. Oke, sekitar 20 detik lagi kita lakukan pengadukan.